Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, serta anak-anakku, warga Jemaat Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, mengikuti ibadah streaming pada Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, selama pandemi belum berakhir, majelis tetap mengadakan pelayanan ibadah streaming ini sambil menunggu keputusan pemerintah lebih lanjut. Selanjutnya adalah persembahan yang dikumpulkan oleh warga jemaat untuk gereja, baik persembahan mingguan, bulanan, maupun perpuluhan, dan ucapan syukur, bisa disampaikan melalui beberapa cara, yaitu cara pertama, masukkan ke dalam amplop tertutup, diberi tanggal saat ibadah berlangsung dan disampaikan atau diambil oleh majelis koordinator Komsel. Cara yang kedua adalah jemaat bisa datang langsung ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah tersedia pada jam kerja, yaitu hari Rabu, Jumat, dan Sabtu, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 16 sore. Kemudian cara ketiga bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening GKJ Kemuliaan atas nama Ibu Ana Kristianti. Nomor rekening dapat dilihat pada lembar berita gereja. Untuk berita gereja yang lebih lengkap dapat Bapak Ibu atau Saudara lihat dalam WA yang telah kami share dalam WA Group GKJ Kemuliaan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan berita gereja yang telah disampaikan tadi ya. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah kita minggu ini adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab doa memberi perintah, maka semuanya tercipta. Marilah kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat 1, bait pertama, Haleluya, pujilah.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati kehadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Marilah kita sambut dengan sukaria, O Tuhanku Yesus. PKJ 68. Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Mari kita akui dosa-dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Demikian seru doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penolong kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memujikan nyanyian umat yang diambil dari PKJ 39, bait yang pertama. Jikalau Tuhan tidak menebusku.
Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyatakan anugerah pengampunan dosa berlaku atas saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya, serta berjanji untuk bertobat. Terpujilah Allah. Firman Tuhan, pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni, terambil dalam Zakaria 8 ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur kita atas pengampunan dosa dan berita anugerah yang Tuhan berikan, mari kita sambil berjabat tangan, sambil mengucapkan salam damai. Ya, meskipun kita di rumah, kita berkumpul bersama dengan keluarga, entah itu suami, istri, atau keluarga besar, anak-anak, ada om, tante, karena sukacita setelah kita merayakan sukacita Natal. Sebab itu, mari kita juga menyambut dengan penuh sukacita PKJ 76, ku sangat suka mendengar namanya. Umat yang dikasihi Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur ya Allah, saat sukacita Natal kemarin tanggal 25 kami dapat berkumpul bersama merayakannya. Terang kasih Allah telah memperbaharui kehidupan kami. Kristus hadir di dalamnya. Oleh sebab itu ya Allah, di minggu ini sukaria itu pun tidak berhenti, terus terpancar. Karena kami pun penuh dengan sukacita menyambut perubahan dan pembaharuan kehidupan kami. Oleh sebab itu sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berfirman sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasalnya ke-61 ayat 10 sampai dengan Yesaya pasalnya ke-62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan menaikkan Mazmur Pujian 148 yang kita naikkan secara berbahasan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri.
Silakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui bacaan Galatia 4 ayat ke-4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua. Ayat 15 sampai dengan 21. Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah, kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Terlebih kemarin sudah kita lewati sukacita Natal saat berkumpul bersama dengan keluarga. Dan tidak hanya itu, Natal yang spesial. Spesial tidak pakai telur tapi apa? Spesial pakai masker. Nah ini dia dalam kehidupan kita. Akan tapi meskipun penuh dengan perubahan, bahkan perbedaan gitu ya. Dalam peristiwa Natal kita hari ini beda dengan tahun-tahun lalu. Kita bisa berkumpul bersama, sukacita bersama. Karena memang belum ada pandemik. Akan tetapi saat ini, saat sudah ada pandemik, maka semua berubah. Yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah kita pun masih dapat bersukaria, bersukacita, menyambut Sang Kristus di dalam kehidupan. Nah ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Oleh sebab itu, bacaan kita saat ini khususnya saya akan ambil di dalam Injil yang baru saja kita baca di dalam Lukas tadi. Hal yang menarik kalau kita lihat bersama. Yaitu apa Ibu Bapak? Yang pertama, saat kalau kita lihat di bagian yang kita baca, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka di sini siapa? Para gembala. Ini yang menarik di sini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka. Ya, kalau kita lihat konteksnya, bacaan sebelumnya, peristiwanya malam. Namanya malam, para gembala pasti sudah lelah, pasti sudah capek, ya kan? Maka apa? Saat malam, saat malaikat itu sudah pergi meninggalkan mereka, sah-sah saja kok mereka melanjutkan tidurnya. Istirahat mereka yang begitu lelah
bekerja seharian menggembalakan para domba. Ini dia Ibu Bapak Saudara Kristus. Akan tetapi justru dari bagian ini yang kita lihat adalah setelah malaikat itu meninggalkan mereka, justru mereka berdiskusi. Justru mereka melanjutkan. Gimana? Ayo kita ke sana. Gitu kan? Nah, ini yang menarik yang dapat kita lihat. Nampaknya hal inilah juga dalam kehidupan kita Real Pasari. Apa yang dapat kita lihat di sini, Bu Bapak? Ya, setelah Tuhan Yesus ataupun setelah Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya, apa selanjutnya? What next, kata orang, gitu kan? Ya, setelah Tuhan memberikan berkat, setelah Tuhan memberikan banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, apapun itu, apa selanjutnya? Sama seperti pandemi yang kita alami hampir 9 bulan lebih, memasuki 10 bulan. Setelah ini masuk ke dalam kehidupan kita, karena nggak hanya pribadi kita merasakan, tapi seluruh dunia merasakan, apa selanjutnya harus kita lakukan? Apakah ketakutan? Apakah seperti gembala tadi yang saya sampaikan, kalau dia mau tidur lagi ya monggo silakan, nggak apa-apa, sah-sah saja. Atau sama seperti kita seperti itu, saat ada pandemi, ya sudahlah, kita biasa saja, dalam artian tidak mau mengikuti protokol kesehatan, gitu ya. Yang akhirnya apa? Tidak hanya saudara dan saya yang celaka, tapi juga banyak orang yang akhirnya celaka. Atau sebaliknya, sama seperti gembala tadi, antusias menyikapi setelah malaikat itu pergi. Setelah pergumulan itu hadir dalam kehidupan kita, kita antusias. Antusiasnya apa? Ayo bagaimana caranya? Sama seperti pada gembala ini berdiskusi. Bagaimana caranya kita habis ke sana? Sama seperti yang disampaikan malaikat itu. Kita harus membuktikan itu. Nah, ini juga sama. Bagaimana Ibu Bapak, Saudara dan saya, dalam hal ini juga gereja, mencoba untuk menjawab, berdiskusi, ayo bagaimana ini? Apakah ya sudahlah, karena nggak usah ada ibadah, ya sudah, nggak usah ada ibadah, full nggak usah ada ibadah sampai detik ini. Bukan seperti itu. Itu sama seperti para gembala yang akhirnya bertidur ria, melanjutkan mimpi mereka. Nah, ini dia Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bangun. Kita harus menjawab semua itu. Jangan sampai kita terpuruk. Gereja pun sama. Ayo berusaha. Yang hanya sederhana awalnya. Tapi sekarang kita mencoba untuk, ayo coba semuanya. Ibu Bapak juga mungkin di rumah seperti itu saat menghadapi pandemi. Ketakutan yang begitu amat sangat, sama seperti para gembala yang ketakutan melihat kemuliaan Tuhan. Akan tetapi setelah itu mereka mencoba untuk mencari jawabnya. Dengan cara apa? Berdiskusi dan akhirnya menemukan jawabnya. Ini yang pertama Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus. Lalu yang kedua, yang menarik dari bacaan ini adalah mereka aktif dan tidak hanya aktif untuk bertemu, akan tetapi apa? Mereka menceritakan kesaksian hidup yang mereka alami. Wah, ini luar biasa nih. Para gembala menceritakan kesaksian hidup yang mereka alami. Ya, mereka tidak berdiam diri, mereka tidak, ini kan untuk saya. Malaikat itu khusus untuk kami, para gembala. Oh enggak, mereka bercerita di situ. Dan ternyata dari cerita itu banyak orang yang mendengarkan takjub akan karya Allah yang luar biasa. Karya Allah yang bagaimana? Karya Allah yang mau memakai para gembala. Nah, inilah juga yang kedua Ibu Bapak Saudara Kristus. Saat nanti setelah kita mampu dan dapat melewati pergumulan ini bersama, baik secara pribadi, kita diajak untuk apa? Menceritakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Ya, kita bersama-sama berharap, berdoa agar awal tahun depan ataupun semester, ya katakanlah triwulan pertama di tahun 2021 vaksin itu sudah ada dan kita semua sudah menerima vaksin itu. Sehingga kehidupan kita sudah berangsur-angsur jauh lebih baik, ya meskipun tidak normal, akan tetapi dapat berubah lah gitu ya. Apa yang dilakukan dan juga
pembelajaran yang kita dapat lihat bersama di dalam bacaan kita hari ini. Ayo kita menceritakan itu. Karena memang ini adalah momen yang luar biasa berharganya. Sama seperti para gembala. Momen itu sangat berharga. Dan mungkin tidak akan terulang lagi dalam kehidupan mereka. Ini juga mungkin sama. Bisa-bisa tidak akan terulang kembali. Sehingga ayo kita bercerita yang luar biasa. Bahwa ada sukacita, ada ketakutan yang berkumpul bersama. Akan tetapi di tengah ketakutan kita juga ada ketakjuban bagaimana karya Allah yang luar biasa selalu menyertai, mendampingi kita. Sehingga kita mengucap syukur sampai dengan tanggal 27 Desember ini melewati Natal, kita dapat tetap merasakan kehangatan sukacita kasih Allah meskipun berat dan sulit. Yang kedua, lalu yang ketiga. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus yang menarik. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ingin mengatakan bahwa janji Allah adalah iya dan amin. Ini yang luar biasa. Mereka bersukacita. Ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat itu nyata semua. Bukan isapan jempol, bukan hoaks yang saat ini sedang marak. Enggak. Karya Allah dan janji Allah adalah iya dan amin. Untuk siapa? Untuk ibu bapak saudara dan saya pastinya. Bagi kita yang mau menyerahkan diri kita ke hadirat Tuhan. Dan bagi kita yang mau tadi terus aktif. Mencoba untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Sama seperti saat para gembala itu dipilih Tuhan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Pulang bersukacita, bersukaria. Tidak berhenti sampai di situ. Akan tapi bersukaria dalam kehidupan. Nah inilah juga dalam kehidupan kita bersama ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Lebih kurang 4 hari lagi kita akan melewati tahun 2020 ini. Sekarang tanggal 27. Ya, dalam waktu ini mungkin kita sudah mencoba untuk membayangkan tahun 2021 dengan rencana-rencana yang luar biasa. Akan tetapi, yakinlah saat kita mau seperti para gembala tadi, maka apa? Kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan. Orang memandang sebelah mata, sama seperti para gembala. Justru saat itulah Tuhan memakai mereka. Justru pada saat itulah Tuhan memakai ibu bapak saudara dan saya. Untuk apa? Menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri.
bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Untuk menyatakan sukacita dalam rangka menyambut Tuhan di tengah pandemik ini mungkin berat dan sulit bagi kami. Akan tetapi kami diajak untuk belajar. Sama seperti para gembala saat itu. Saat Tuhan pakai. Sehingga saat mereka Tuhan pakai, mereka mau dan mampu melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan saat ini tuntun kami untuk kasih penyertaan Tuhan, sukaria akan kehadiran Kristus melalui Natal yang lalu dapat terpancar terus dalam hidup kami. Karena Tuhan memakai kami pribadi lepas pribadi untuk menyatakan kasih kemuliaan Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin berdoa dalam doa syafaat ini. Saat kami akan mempersiapkan memasuki penghujung tahun, mengingat ini adalah minggu terakhir kami melewati tahun 2020. Tantangan begitu rupa kami alami. Akan tetapi kami yakin, karena kasih Tuhan jugalah kami masih dapat menyaksikan ibadah saat ini. Kami ingin berdoa ya Allah untuk khususnya para medis, tim medis menghadapi COVID-19 yang saat ini jumlah masyarakat yang terkena COVID-19 begitu luar biasa lonjakannya. Mampukan para tim medis dan non-medis yang ada di depan, garda depan, mereka menanggulangi, menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan, lindungi mereka. Kuasa Tuhan nyata. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, khususnya GKJ Kemuliaan saat ini, yang mungkin dalam pergumulan kesehatan mereka, atau bahkan mungkin mereka juga mengalami ataupun terpapar COVID-19. Entah kami, umat-Mu GKJ Kemuliaan, ataupun keluarga kami yang lain, kami berdoa. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, sehingga pada saat ada sukacita di dalam hati, itulah yang akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami. Bahkan tidak hanya itu, itulah juga yang akan memberikan keselamatan bagi kami dan pemulihan. Kami berdoa ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah, dalam kami mempersiapkan menyongsong tahun baru, banyak rencana hal yang mungkin sudah kami agendakan. Akan tapi biarlah kehendak Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga tahun 2020 yang akan kami tutup nanti, kami akan tutup terus dengan penuh sukacita. Dan memasuki tahun 2021 juga penuh dengan sukacita di dalamnya. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mengiringi kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama pujikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 292, bait pertama, Tabuh Gendang. Umat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan di dalam doa. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang surga, Bapa yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kasih-Mu yang selalu menyertai kami sampai detik ini. Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, sehingga sampai saat ini pun kami dimampukan untuk boleh mempersembahkan sebagian berkat-Mu yang luar biasa yang selalu tercurah kepada kami. Kami mengakui bahwa persembahan ini hanya bagian kecil dari berkat Tuhan yang begitu besar. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati, biarlah persembahan kami juga berguna bagi keluhuran nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di dalam pelayanan kami di GKJ Kemuliaan ini. Kiranya Tuhan berkati pula tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga itu juga berguna bagi sesama kami untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur pula Tuhan atas taburan firman-Mu melalui hamba-Mu Pendeta Setiawan. Kiranya Tuhan tetap memberkati beliau dimanapun Tuhan pakai, dan biarlah nama-Mu selalu dimuliakan. Demikianlah seru doa kami. Doa ini kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tolong mereka yang berhamburan,
Umat yang dikasihi Tuhan, janji Allah telah genap. Sang penembus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih karunia Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui umatnya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis GKJ Kemuliaan, kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita telah mengikuti ibadah streaming pada hari Minggu ini. Majelis GKJ Kemuliaan terus berusaha untuk senantiasa hadir menyelenggarakan ibadah streaming di tengah masa pandemi ini. Kiranya ibadah streaming di minggu terakhir tahun 2020 ini menjadikan berkat dan sukacita buat kita bersama dalam menyongsong datangnya tahun baru 2021. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.